wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola IT dan juga data. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang data development dan juga modeling. Jadi data modeling ini adalah sesuatu yang sangat penting ya dalam proses pengelolaan data. Kenapa? Karena ini adalah usaha ya yang kita lakukan untuk membuat ataupun mewujudkan ya representasi visual dari keseluruhan informasi yang ada dalam sistem kita ataupun bagian-bagian tertentu yang sangat penting yang ada di dalamnya yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan ya dan juga mengkoneksikan antara data point dengan struktur. Dan data model itu adalah dibangun bersekitaran dengan business needs, ya kebutuhan-kebutuhan bisnis, aturan-aturan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang didefinisikan secara bluntly ya, secara terang-terangan melalui feedback ya, umpan, masukan dari stakeholder bisnis kita ya ataupun pemangku-pemangku kepentingan sehingga dapat dilibatkan atau digabungkan ya ke dalam rancangan-rancangan untuk memastikan ya sistem tersebut bisa beradaptasi ataupun menambah baikkan ya ketika proses iterasi terjadi ya, proses perbaikan, proses peremajaan ya terjadi yang dibandingkan dengan existing one ya, sesuatu yang sebelumnya. Kemudian ini ilustrasinya ya, bisa kita lihat di sini bahwa ketika kita memodelkan ya maka sistem data itu menjadi acuan kita. Sistem data apa? Sistem data yang mendukung bisnis ya, dan ini terkait erat dengan bagaimana peran IT tersebut. Ya. Apakah dia sebagai support, pendukung, atau malah enable gitu. Karena konsepnya sekarang kan teknologi as enable ya. Jadi dia mengenablekan, membolehkan semua proses bisnis berlangsung. Jadi hampir bisa dipastikan segala sesuatu proses yang tidak melibatkan IT di dalamnya, maka dia tidak akan bekerja dengan baik atau tidak akan tereksekusi dengan baik ya. Nah, di sini bisa kita ganti ya, alih-alih support tapi enable. Tapi ada juga konsep-konsep yang lainnya seperti misalnya trigger ataupun monitoring ya. Dan itu harus bisa dipastikan ya atau diidentifikasikan ketika kita mau memodelkan. Apa yang dimodelkan? Ini ya terkait dengan interface yang simple, yang sederhana, kemudian integrasi sistem yang terjadi dengan baik, kemudian adanya redundansi data ya, yang diminimalkan, kemudian data-data yang sifatnya kompatibel. Nah, ujung-ujungnya harapannya ini akan menciptakan ya peluang-peluang bisnis yang ada karena efektivitas tercapai ya sesuai dengan target dan sasaran, kemudian juga mengurangi biaya dan juga mengurangi risiko. Kenapa kita menggunakan data modeling? Karena kita mau membangun ya standar data. Jadi standar data itu dibangun melalui proses manajemen metadata, melalui proses master data management, dan yang terakhir melalui proses data modeling. Ya. Kemudian kita juga mau mendevelop proses yang basic, yang fundamental, ya, yang utama dalam merencanakan arsitektur data yang sustain ya, berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi bukan hanya mikir secara jangka pendek, tapi juga jangka panjangnya. Jangan sampai setiap kitaran ya, setiap iterasi ya, per tahunkah, per 2 tahunkah, per 3 tahun, per 5 tahun tuh ada perubahan-perubahan ya. Kalaupun ada perubahan ya, tapi small gitu, small fragment saja, kecil saja sehingga tidak mempengaruhi bisnis proses secara keseluruhan. Kemudian juga untuk membangun ya strategi dalam menggunakan ya atau memanfaatkan komponen data yang bisa didaur ulang ya, bisa dimanfaatkan kembali. Itu seperti misalnya ketika kita coba trace back ya apa yang sudah dilakukan atau misalnya untuk membaca tren yang berkembang sehingga dari situ kita dapat insight baru bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bereaksi, bagaimana harus merespon pasar.
Kemudian merencanakan best practice ya untuk menilai komponen data ya, kualitas data, kemudian membangun pattern ya, pola-pola data ya, sehingga bisa lebih agile, bisa lebih sigap, bisa lebih tanggap ya, bisa lebih cepat, terutama ketika ada perubahan-perubahan atau ada keluhan atau komplain ya, ataupun hal-hal yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga kita bisa mudah menemukan jawabannya. Kemudian leverage data modeling teknologi untuk mendukung ya data management effort. Nah ini balik lagi ya tadi, apakah ini titik paling rendah lah ya untuk support. Tapi sekarang kita harus bisa menentukan tingkatannya, apakah enable, membolehkan, ataupun trigger ya, memicu ya perubahan-perubahan itu terjadi, ataupun memonitor ya, memastikan secara rutin. Apa manfaat dari data modeling ya? Tentu kita akan paham ya bagaimana bisnis ini berkembang, bisnis ini berlangsung, dan juga terkait dengan demand ya, permintaan ya, representasi permintaan itu bagaimana, dan itu dibuat menjadi lebih mudah, lebih terperinci, lebih detail ya, dengan ada klasifikasi. Jadi secara general bisa terlihat dan secara detail juga bisa terlihat. Terus kita bisa mengorganisasi ya big data sehingga lebih mudah diakses ya oleh siapapun, tentunya sesuai dengan privilege dan juga hak-hak ya, otorisasinya. Kemudian mengintegrasi data dari sistem yang berbeda yang bisa saja tidak terkomunikasi dengan baik ya antara sesamanya. Nah, significance dari data modeling ini tentunya kita memahami ya requirement bisnis, kebutuhan bisnis, kemudian elemen-elemen yang kita rencanakan itu sifatnya robust, ya, kuat, tangguh, ya, tidak mudah tergoyahkan, maknanya ya tidak mudah berubah gitu. Karena kalau perubahan-perubahan itu harusnya terjadi ya di luar gitu, jangan di dalam. Kalau di dalam berubah ya organisasi berubah dan sebagainya, tentu proses adaptasi menjadi lebih sulit ya. Nah, karena perlu waktu untuk memahami arah ya, untuk memahami pola, memahami proses. Nggak gampang, nggak semua orang punya adaptabilitas yang tinggi ya. Ya, perlu training ya, perlu penyesuaian, adjustment ya. Strukturnya juga harus disesuaikan, banyak macam-macam ya. Makanya kalau bisa proses modeling ini betul-betul memastikan bahwa dia kokoh gitu. Ya, kurikulum contohnya misalnya itu kalau bisa tidak berubah dengan cepat gitu. Nah, kenapa? Karena mau nggak mau yang bawah itu akan menyesuaikan gitu. Semakin bawah semakin lambat untuk menyesuaikan. Ya, harusnya eh, perubahan-perubahan itu terjadi bukan di kurikulumnya ya, bukan di kebijakannya, bukan di rancangan atasnya gitu, tapi ya hanya di instruksi manajerialnya gitu, manajemennya. Kemudian konsistensi ini juga signifikansi ya dari data modeling ya, di mana konsisten bisa dipertahankan, kemudian kualitas data, kemudian lower maintenance ya, biaya yang ditanggung tidak terlalu besar, karena kerusakan-kerusakan itu tidak terjadi secara masif gitu, tidak terjadi secara berkala gitu, cuma kecil dan bisa diselesaikan dengan gampang. Dan itu yang diinginkan dari proses modeling ya, untuk menciptakan arsitektur yang bagus, yang handal, sehingga tangguh, kuat gitu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi penyesuaian bisa dilakukan secara dini, secara cepat, ya, dan juga untuk mempertahankan diri juga jadi lebih baik. Kemudian model-model yang dipergunakan ya pemanfaatan ya limbah-limbah, barang-barang ataupun aset-aset yang tidak dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan ya, tidak mesti secara fisik gitu, tapi hal-hal yang lain ya seperti reputasi, seperti license ya, seperti intellectual property dan lain sebagainya. Jadi walaupun dia sifatnya idle, tapi kita bisa gunakan gitu. Ataupun model-model lain ya, tidak mesti aset, tapi hal-hal yang lainnya seperti SDM ya, seperti misalnya capital flow dan lain sebagainya. Kemudian bisa meningkatkan performansi ya, dan juga manajemen kualitas. Kemudian level data modeling ya, ini bisa kita lihat di sini ada physical. Ini dari developernya, dan ini implementasinya secara teknis dalam database fisik. Kemudian logicalnya ini data architecture analysis, ini proses klarifikasi dan juga detail dari business rule dan data structure.
kemudian ada audience ya, business stakeholder, dan juga tujuannya apa nih, communication dan definition dari business term dan rules. Jadi levelnya seperti ini ya. Jadi dari konsepnya, kemudian diturunkan ke logical, dan kemudian diturunkan ke fisik. Ini piramid data modeling ya, development cycle. Itu pasti akan berdasarkan bisnis model ya. Dan bisnis model ini memang berada di abstract level. Tapi memang mau tidak mau harus diturunkan ya, di cascading down, menjadi enterprise model, object properties, kemudian menjadi data model ya, konseptual, kemudian logical data model ya, dalam bentuk table, kolom, kemudian physical data model ya, tables juga, CORD, operation, index, dan function. Workflow-nya dari model dan konsep, kita kumpulkan, kita cari ya, kebutuhan-kebutuhan bisnisnya, kemudian di situ kita create entitas datanya, definisinya apa, hubungannya apa, atributnya apa, baru kemudian kita modelkan logikanya, di mana kita menerapkan ya pola-pola data model, kemudian kebutuhan data, baru kemudian ke model fisiknya ya, kebutuhan teknis dan juga kebutuhan performansi, kemudian masuk ke database-nya ya, mana kita meng-create dan juga mengupdate database. Tipe data model ya, konseptual model, ini merujuk kepada model domain dan juga menawarkan ya big picture, gambaran yang besar dari apa itu sistem yang kita konten, yang kita simpan, bagaimana dia diorganisir, dan bisnis rule apa ya yang terkait. Dan konseptual model ini biasanya dibuat sebagai bagian dari proses mengumpulkan kebutuhan ya proyek awal gitu. Kemudian logical data model, seperti bisa dilihat di sini di kiri ya, ini less abstrak ya, dari yang abstrak kemudian menjadi lebih kecil lagi, dan ini menyediakan detail-detail yang lebih bagus ya, lebih banyak tentang konsep apa ini yang mau dibuat, terus hubungannya apa dalam domain yang menjadi pertimbangan kita. Dan beberapa formal data model notation itu ya tinggal diikuti saja, sudah ada template-nya. Yang ini mengindikasikan sifat-sifat dari data tersebut ya, yaitu data atributnya, seperti tipe datanya apa, terus kemudian corresponding length-nya bagaimana, luasnya berapa, cakupannya gimana, ya, formatnya bagaimana, dan juga menunjukkan hubungannya antara entities. Kemudian bisa dilihat nih ya, physical data model. Ya, kalau tadi logical itu atributnya, maka dalam physical data model itu ya jenisnya apakah integer, kemudian varchar ya, ataupun boolean dan lain sebagainya, date. Ya, jadi skemanya tuh bagaimana ya, bagaimana data itu akan disimpan secara fisik dalam database, dan ini diimplementasikan dengan relational database terkait dengan associative table yang mengilustrasikan hubungan ya antara entitas, juga mana yang kita jadikan sebagai primary keys ya, dan juga mana yang menjadi foreign keys untuk memaintain ya hubungan tersebut bisa terjalan dengan baik. Kemudian ini modeling tools ya, ada banyak, bisa gunakan ODBC atau ANSI SQL yang ini mensupport single dan juga multiple home environment dengan integrasi natif untuk large data platform seperti MongoDB dan juga Hadoop Hive. Tools ini bekerja dalam banyak platform database ya, dan dapat digunakan secara efektif oleh data arsitek, data modeler, database arsitek, dan juga business analysis. Ada juga SQL Database Modeler, ini membolehkan user ya untuk membuat ataupun menjelajahi dan juga mengedit ya logical dan relational, physical, multidimensional, dan juga data type model ya. Dan ini ya free ya, graphical tool yang dapat, ya mudah-mudahan masih free juga sekarang ya, untuk mengincrease produktivitas dan juga menyederhanakan ya tugas-tugas data modeling. Data modeler juga menyediakan forward dan backward kapabilitas engineering ya, dan juga mensupport, mendukung pengembangan secara kolaboratif melalui kontrol source code ya yang terintegrasi. Ada juga Spark Enterprise Architecture. Nah, ini salah satu pilihan juga ya yang bekerja dengan large database dan dapat menemukan logics dari model data ya untuk banyak tugas, dan platform ini
mendukung ya desain dan juga construction dari software system, kemudian memodelkan business process dan juga memodelkan entry based domain. Oke, berikutnya kita masuk ke data development ya. Data development ini adalah proses untuk membangun ya set dari data untuk tujuan yang tertentu. Dan proses ini terkait dengan mengidentifikasikan data apa yang diperlukan dan seberapa visible ya, seberapa layak, seberapa cocok dia ya, dan bagaimana kita bisa mendapatkannya ya, menghasilkannya dan juga mengoptimalkan data tersebut. Ya, proses data development itu dimulai dari ketika kita generate data ya, entah dalam proses entry ataupun proses akumulasi ya, ataupun proses-proses lain yang menciptakan data, yang menghasilkan data yang diperlukan oleh perusahaan. Ya. Kemudian data tersebut dikoleksi dan juga disimpan, baru kemudian dianalisis ya dan diproses, dimanfaatkan, diutilisasi. Baru kemudian diekstrak ya, dikeluarkan, diterjemahkan atau ditransform ya, atau dimodifikasi, kemudian dipresentasikan ya, ditampilkan dan juga di-share. Jadi ini proses development dari data tersebut. Kemudian data development literasi ya, itu yang pertama, kita harus memiliki key performance indicator yang tepat ya, yang sesuai. Kriteria-kriterianya itu memang bisa menjangkakan apa yang kita inginkan. Inginkan itu apa ya? Ingin untuk dievaluasi, ingin untuk dinilai gitu. Tentu berdasarkan target-target yang sudah ditetapkan dalam proses tata kelola awal. Ya. Kemudian akuntabilitas ya dengan sumbernya. Jadi memang mencerminkan apa yang sudah dilakukan oleh entitas-entitas yang ada di dalamnya sehingga tidak salah dalam interpretasi. Kemudian relevan report ya, laporan yang relevan ya terkait dengan role-role yang ada. Ya, dan ini harus dipastikan ya. Karena kalau verifikasi saja tidak semestinya benar ya. Harus ada usaha untuk menjamin ya link ke sumbernya itu juga benar. Ya, gampangnya seperti misalnya kita sedang mengisi memasukkan kartu ATM ya. Nah, ketika kita menginputkan password, ya bisa saja benar gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang yang tersebut di atas itu adalah memang yang punya kartu gitu, yang memiliki wewenang punya kartu, ya. Gimana caranya? Ya, misalnya ada CCTV-nya gitu, sehingga dari situ atau ada sensornya, sehingga dari situ bisa dipastikan bahwa sumbernya ini memang benar gitu. Karena kalau masalah kartu ya bisa saja disebarkan, dikasih tahu ya, kok ke adiknya, ke ke pasangannya, kemudian ya pasangannya menggunakan paspor dan kartu tersebut. Nah, ini juga sama ya, akuntabilitas itu harus dipastikan. Ini tugas wewenang siapa, nih tanggung jawab siapa. Jangan sampai ya dia sebenarnya tidak melaksanakan tapi dia yang kena tanggung jawabnya. Relevan report ini harus dipastikan ya, entah dengan signature, tanda tangan ya, perintah langsung, ada surat tugasnya ya, yang terdokumentasi. Kemudian ada development ya, penambahbaikan. Jadi kita bukan serta-merta hanya mengalokasikan beban kepada pekerja ya ataupun karyawan gitu, tetapi juga kita berpikir gimana caranya supaya skill mereka bertambah. Jadi ada added value juga buat mereka. Ya, jadi simbiosis mutualisme itu harus terjalin ya, gimana perusahaan atau organisasi memanfaatkan human capitalnya, tapi di sisi yang lain kita ngomongin mereka bukan hanya sekedar resource ya, yang diperas ya dimanfaatkan sampai habis, tapi juga kita ngomongin tentang kapital. Kapital ini kan ada growth-nya ya, ada pertumbuhannya. Ketika dia bertumbuh, maka dia akan memberikan hal yang lebih positif bagi perusahaan, dan itu adalah keniscayaan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang baik tadi ya, yang adaptif tadi ya. Makanya perlu ada usaha-usaha untuk memastikan development bukan hanya pada datanya tapi juga pada operatornya atau pihak yang bertanggung jawab terkait dengan data tersebut. Kemudian pervasive use and dialogue, baru kemudian recognition dan reward ya, reward ada appreciation.
Ini contoh misalnya dalam banyak kasus ya, seperti di Swedia ketika mereka fokus ke punishment ya, memberikan denda penalti kepada pihak yang melanggar lalu lintas, ternyata sama sekali tidak mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut, sehingga mereka akhirnya mengubah shifting their mind, alih-alih mereka fokus kepada ya denda tetap berjalan, tapi mereka tidak fokus ke sana, tidak berusaha untuk misalnya menambah penaltinya ya, tapi mereka fokus ke mereka-mereka yang patuh dengan aturan. Apa yang terjadi di sana ya? Bagi mereka yang patuh aturan, kemudian akan diberikan lotre ataupun undian. Yang terjadi adalah semua orang akhirnya berpartisipasi dengan aktif ya. Bahkan ketika di kamera, di foto, mereka dengan gaya-gaya tertentu ya. Jadi mereka menikmati untuk patuh dengan aturan. Ternyata ini akhirnya meningkatkan ya tingkat kedisiplinan yang ada ya. Padahal jawabannya hanya lotre yang tidak mesti diberikan kepada semua orang ya. Jadi misalnya dari 1.000 ya cuma satu gitu. Tapi rekognisi ini ya, apresiasi ini yang diinginkan. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, apa nih yang kita dapat? Dan itu hal yang nature. Nah, setelah itu menjadi suatu kebudayaan, suatu kultur, ya otomatis mereka akan ikhlas ya, akan terbiasa untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan atau mematuhi aturan-aturan yang ada di perusahaan. Kemudian development ini dimulai dari tentunya preparation ya, di mana di sini ada perancangan ya, ada uji coba terus-menerus, kemudian akuisisi data ya, kemudian cleaning ya, kemudian data tersebut dipahami ya, dieksplor, kemudian diselect, dipilih ya variabel-variabel yang relevan, kemudian di engineer, kemudian di assembly ya, di mana kita mengestimasikan, memperkirakan parameternya, kemudian hyperparameter di tuning disesuaikan, diselect ya, dipilih model yang pas, kemudian model audit ya, divalidate data tersebut, modelnya juga, benchmarkingnya dilihat, penerapan yang lain juga gimana, yang mirip-mirip, yang serupa ya. Nah, jadi dipastikan, disesuaikan. Kemudian model delivery ya, baru didokumentasi, dikomunikasikan, dan dideploy. Ini data warehouse development lifecycle model ya, ya data source, ya operational system, kemudian data stagingnya, ya data akan diproses masuk ke data warehouse, di sini disimpan metadata, raw data, dan summary data, ya kemudian data warehouse juga akan berurusan dengan data mart ya, dan data mart ini dipecah-pecah berdasarkan unit-unit ataupun keperluan tertentu, dan pastinya akan ada reporting baik ke user, baik ke pihak yang relevan, bisa ada proses mining dan juga ada proses analisis. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.